Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mengkaji yang berkaitan dengan penyakit hati, yaitu hasud atau iri dengki, yang terdapat dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab ini Imam Ghazali menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, fa'lam anna tariqal tadhirul qalbi. Fa'lam, maka ketahuilah, anna sesungguhnya tariqo, jalan tadhiro, penyucian, al-qalbi hati, min dari ar-roda'il, sifat-sifat tercela, tawilah, panjang. Wasabila, dan jalan ilaji, pengobatan, gomidun, samar. Fakat, dan sungguh, ang darosa, telah hilang, ilmuhu, ilmunya, wa amaluhu, dan amalnya. Al-ghaflati, karena kelalaian, al-khalqi, manusia, an dari anfusihim, diri mereka sendiri. Wastighalihim, dan kesibukan mereka, bizakhaif, dengan perhiasan ad-dunya, dunia. Wamin, dan termasuk jumlatin, jumlah atau golongan dalik itu, al-hasadu, hasad, arya, uriya, al-ujbu, dan ujub. Wahia, yaitu hasad, riya, dan ujub, ammahatu, adalah induk-induk, al-khobais, dari keburukan. Teman-teman sekalian, Imam Ghazali menegaskan bahwa jalan membersihkan diri itu panjang dan sulit. Ilmu untuk mengobatinya telah nyaris hilang, karena kebanyakan manusia lalai terhadap dirinya sendiri dan sibuk mengejar kehidupan dunia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, khususnya pada bagian Al-Mukhliqat, yaitu penghancuran amal, Imam Ghazali mengatakan bahwa 3 sifat yang paling membinasakan adalah hasud, yaitu iri dengki, riya, pamer, dan ujub atau membanggakan diri. Apa itu hasud? Hasud adalah perasaan tidak suka kepada orang lain yang memperoleh nikmat dari Allah. Bahkan lebih parah lagi, hasud membuat seseorang menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain, walaupun dia sendiri tidak mendapatkannya. Hasud ini adalah penyakit hati yang sangat merusak. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hasud itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, ini adalah peringatan yang sangat keras. Hasud tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga menghancurkan amal kebaikan diri kita sendiri. Maka siapapun yang memiliki sifat hasud ini harus segera bertobat dan membersihkan hatinya. Dari sini kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh para nabi rasul terdahulu dalam hal bertobat. Seperti misalnya Nabi Adam, ketika diturunkan dari surga, di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya Nabi Adam berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini menggambarkan bahwa Nabi Adam bertobat penuh dengan penyesalan. Begitu juga dengan Nabi Yunus di dalam perut ikan, memohon ampunan kepada Allah dengan berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, manusia yang maksum dijaga oleh Allah, di dalam hadis sahih mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Kalau kita pikir bersama, apa dosa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kok sampai dalam sehari menghadap Allah 100 kali perlunya untuk bertobat? Ini menunjukkan bahwa para nabi itu tidak terlepas yang namanya salah dan dosa. Namun kelebihannya adalah ketika para nabi rasul ini melakukan salah dan dosa, langsung ditegur oleh Allah dan sadar akan semua dosa atau kekeliruan yang beliau lakukan, dan langsung meminta ampun atas kesalahan dan dosa yang dilakukan. Inilah yang dinamakan maksum. Maksum itu artinya terjaga, tetapi ketika melakukan salah dan dosa langsung ditegur oleh Allah dan memohon ampun atas segala dosa dan salah yang dilakukan. Dalam hal ini saya juga teringat tentang kisah atau cerita dari Bapak Guru Muhammad Abdullah Mukhtar. Beliau adalah pendiri pondok pesantren STMA yang ada di Lamongan. Pada tahun 1961 beliau mendapatkan rahmat yang luar biasa dari Allah. Beliau diperlihatkan dosa-dosa yang ada di dalam dirinya, tetapi bukan dosa-dosa yang besar seperti dosa zina, main, mencuri, berjudi, dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi justru adalah dosa-dosa yang ada di dalam hati, yaitu dosa riya, dosa sombong, dosa ujub, dosa hasud, dosa iri dengki, dan lain sebagainya. Maka selama 40 hari berturut-turut beliau tidak bisa berhenti untuk menangisi semua dosa-dosa yang ada di dalam diri beliau. Beliau merenungi betapa selama ini merasa bahwa beliau adalah sebagai seorang guru ngaji yang selalu melakukan kebaikan, tetapi di dalam hatinya tersembunyi penyakit-penyakit hati yang menimbulkan dosa-dosa dan tertumpuk menjadi dosa yang besar. Nah, tangisan beliau selama 40 hari itulah yang akhirnya untuk mentaubati segala dosa-dosanya yang tanpa disadarinya. Teman-teman sekalian, mari kita berkaca dari peringatan Imam Ghazali dari sabda Rasulullah Muhammad SAW dan juga kisah yang ada di dalam diri beliau Bapak Guru Muhammad Abdullah Mukhtar. Mungkin kita merasa tidak pernah melakukan dosa besar, tetapi bisa jadi dalam hati kita masih tersimpan penyakit berupa riya, hasud, iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Ayo teman-teman sekalian, rajin-rajinlah untuk selalu muhasabah diri, minta ampun kepada Allah setiap hari, dan membersihkan diri hati ini dari sifat-sifat yang tercela. Karena sebagaimana api memakan kayu, hasud pun menghancurkan amal-amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.